Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kita sudah tiba di penghujung Ramadan. Bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan penuh berkah, bulan di mana ampunan dan rahmat Allah bertebaran di bulan ini. Tentu bagi seorang muslim, dimanapun dia berada dan di sepanjang zaman, tatkala Ramadan berakhir, masuk bulan Syawal di mana mereka melakukan hari raya Idul Fitri, berkecamuk di dalam dadanya dua perasaan. Jadi siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, setiap kali satu Syawal tiba, berkecamuk di dada-dada mereka dua perasaan, yaitu perasaan gembira dan perasaan sedih. Ibarat dua koin sisi mata uang, dua perasaan ini akan selalu melekat dalam diri setiap muslim tatkala Ramadan berakhir, masuk hari raya Idul Fitri. Perasaan gembira. Kenapa gembira? Karena Idul Fitri adalah hari raya kaum muslimin, di mana kita diberikan kegembiraan di dalamnya. Sebagaimana perkataan Al-Allamah Ibnu Abidin rahimahullah, bahwa di hari raya Idul Fitri, fihil farahu wan nusyuru wal bator. Ya, fihil farahu wan nusyuru wal bator. Bahwa di dalamnya, di dalam hari raya Idul Fitri itu terdapat kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Karena itulah kita gembira. Bagaimana tidak gembira? Hari raya Idul Fitri adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Hari raya yang Allah turunkan buat kaum muslimin setahun hanya 2 kali, di mana kita bisa bersuka cita. Kalau umat-umat sebelum kita atau kaum yang lain punya hari raya, maka inilah hari raya kita, Idul Fitri. Fihil farahu wassururu wan nasyatu wal hubur. Di dalamnya penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan, dan kenikmatan. Itu satu sisi. Di sisi lain, kita pun sedih luar biasa. Berlinang air mata. Kenapa? Karena kita akan berpisah dengan 1 bulan yang penuh dengan ampunan Allah. 1 bulan di mana rahmat dan kasih sayang Allah bertebaran buat para hambanya. 1 bulan yang belum tentu tahun depan kita berjumpa lagi, yaitu bulan Ramadan. Karena itu dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kana ba'dus salafi yazharu alaihi al-huzna. Setiap Ramadan berakhir, maka sebagian orang-orang saleh zaman dahulu menampakkan kesedihannya. Tidak bisa dipungkiri, berpisah dengan bulan yang agung, berpisah dengan bulan yang mulia, berpisah dengan bulan Ramadan. Kesedihan mereka bukan semata-mata karena ingin ditinggal oleh bulan Ramadan. Mereka sih sebenarnya kalau masalah usia pasrahkan kepada Allah. Tapi kesedihan yang paling nampak di wajah-wajah mereka adalah mereka begitu khawatir amal ibadah mereka di bulan Ramadan tidak kabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasanya sebulan penuh, sholat tarawihnya di malam hari, baca Qur'annya sampai khatam, lisannya dijaga, sedekahnya banyak. Khawatir tidak diterima oleh Allah. Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa menjamin amalnya diterima oleh Allah. Hanya Allah yang maha mengetahui. Mereka sedih dan khawatir amalnya tidak diterima di sisi Allah. Lalu, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah pernah memberikan gambaran kepada kita tentang ciri-ciri seorang hamba yang amalnya diterima oleh Allah. Ini kaitannya dengan tadi. Saya ulangi, saya review lagi, bahwa di akhir Ramadan kita didapati 2 perasaan. Yang pertama perasaan gembira menyambut Idul Fitri, yang kedua perasaan sedih. Sedih ditinggal Ramadan dan khawatir ibadahnya di bulan Ramadan tidak diterima. Lalu bagaimana ciri atau tanda bahwa ibadah seorang hamba diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita akan simak penuturan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau pernah berkata begini,
tentang tanda-tanda diterimanya amal seorang hamba. Inna min sawabil hasanah al-hasanata ba'daha wa inna min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di antara buah, di antara hadiah, di antara ciri, di antara tanda kabulnya amal kebaikan seorang hamba, maka dia akan melakukan kebaikan berikutnya. Saya ulangi. Kalimatnya indah dan bagus, supaya kita pahami, resapi dalam hati. Ajarkan kepada orang-orang tercinta. Di antara buah dari suatu amal kebaikan adalah orang tersebut akan melakukan amal kebaikan berikutnya. Begitupun, di antara balasan dari keburukan seorang hamba, maka dia akan melakukan keburukan berikutnya. Jadi, kalau kita sudah berbuat baik, melakukan amal soleh, gampang cara melihat amal soleh kita itu berbuah, tumbuh, kabul di sisi Allah. Caranya bagaimana? Lihat, apakah hati kita tergerak untuk melakukan amal soleh berikutnya. Kalau kemarin di bulan Ramadan, berpuasa sebulan penuh dengan penuh khidmat, lihat di luar Ramadan, apakah dia menjalankan puasa sunnah. Kalau di bulan Ramadan kemarin dia sholat malam, sholat tarawih, sholat sunnah begitu banyak. Lihat di luar bulan Ramadan. Apa dia masih sholat malam? Kalau di bulan Ramadan yang lalu dia berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran, lihat di luar bulan Ramadan. Apakah dia masih membaca Al-Quran atau membiarkan mushafnya berdebu di lemari-lemari kitabnya? Maka di antara tanda diterimanya amal adalah seorang hamba tergerak untuk melakukan amal berikutnya. Itu buah dari sebuah kebaikan. Maka kesuksesan ibadah kita di bulan Ramadan bukan ditentukan dengan baju yang bagus, pakaian yang indah, ketupat yang tersedia, ya, uang yang banyak, tabungan yang cukup, bukan itu. Tapi ukuran kebahagiaan seorang hamba di Ramadan adalah apakah selepas Ramadan dia akan masih menjaga kebaikan-kebaikan amal-amal soleh yang dia lakukan di bulan Ramadan. Karena itulah kita harus memiliki satu sikap yang dinamakan dalam agama ini istiqomah. Jadi kalau kita terus-menerus melakukan amal kebaikan, maka dinamakan istiqomah. Seseorang tidak dikatakan istiqomah kalau hari ini ngaji, besoknya libur. Hari ini sholat, besoknya prek. Nggak begitu. Agama ini memerlukan satu sikap yang bernama istiqomah, supaya sendi-sendi agama tetap tegak, iman-iman tetap terjaga, dan andai istiqomah tidak ada, bisa dibayangkan ya Pak, kalau istiqomah tidak ada, maka niscaya sajadah kita akan kembali dilipat dan berdiam lama di lemari pakaian. Mushaf-mushaf akan kembali berdebu. Begitu ya. Masjid-masjid kembali kosong. Begitu ya. Kalau nggak ada istiqomah. Makanya agama ini akan hancur kalau kita cuma sekali doang menjalankan amal ibadah, besoknya libur. Perlu kontinuitas. Perlu sikap yang bernama istiqomah. Lalu apa sih sebenarnya istiqomah itu? Kita coba lihat secara definisinya. Istiqomah itu berasal dari kata qoma yaqumu istiqoman yastaqimu istiqomatan. Maknanya tegak atau selalu menegakkan. Qoma artinya tegak. Makanya kita bahasa sholatan aqimus sholah, tegakkan sholat. Nah, istiqomah berasal dari kata itu. Qoma yaqumu maknanya tegak atau selalu menegakkan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mencoba mengumpulkan pendapat dari kalangan para sahabat tentang makna istiqomah. Setidaknya ada 10 pendapat dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW tentang makna istiqomah. Tetapi intinya satu. Istiqomah itu adalah tetap konsisten dan selalu taat dalam akidah, perkataan, dan perbuatan. Atau secara garis besarnya, saya kutip pendapat yang paling mudah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, istiqomah itu luzumu ta'atillah. Itu definisinya. Luzumu ta'atillah. Melazimkan diri dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah istiqomah.
sesuatu yang amat diperlukan bagi seorang hamba agar dia bisa konsisten dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebaikan seorang hamba di alam kubur maupun di akhirat bukan ditentukan oleh ibadah hari ini ya, bukan. Tapi ditentukan oleh ujungnya, betul? Amal ibadah seorang hamba itu ditentukan di ujungnya, bukan di tengahnya, bukan di awalnya. Kalau awalnya rajin sholat, ujungnya rajin maksiat, bukan ibadah namanya. Kalau awalnya taat kepada Allah, ujungnya jelek, bukan ibadah kepada Allah. Ditentukan di ujungnya. Nah, ujungnya ini yang kita cari setiap saat. Yang kita berdarah-darah, beribadah kepada Allah, agar ujungnya dikasih husnul khatimah. Bukan su'ul khatimah. Karena itu, kalau kita tidak istiqomah, bagaimana bisa mendapatkan husnul khatimah? Ada orang yang ibadah puluhan tahun sepanjang hidupnya, ujungnya jadi ahli maksiat, percuma. Ada orang yang hari ini banyak memberi makan orang miskin, ujungnya jadi orang bakhil, percuma. Maka istiqomah yang terbaik itu, lihat ujungnya. Dan kita mengejar ujung yang baik itu. Maka itu diperlukan perangkat yang bernama istiqomah. Saya akan coba memberikan ilustrasi dengan sebuah kisah dari seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Ummi Maktum atau Ibnu Ummi Maktum. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ini dia nasabnya dikenal pada ibunya, makanya bin Ummi Maktum, bukan pada bapaknya. Entah kenapa begitu. Jadi memang sangat dikenal dia itu anaknya Ummi Maktum. Bukan dikenal bapaknya tapi ibunya. Makanya disebutnya Abdullah bin Ummi Maktum atau Ibnu Ummi Maktum. Dia seorang tua yang tunanetra. Bayangkan, sudah tua, tunanetra pula. Satu hari dia pernah mendatangi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berkata kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, aku ini seorang yang sudah renta. Aku juga seorang tunanetra. Aku pun tidak punya seorang penuntun untuk membawaku, menuntunku pergi ke masjid untuk menghadiri sholat berjamaah. Maka ya Rasulullah, apakah aku diperbolehkan mendapat izin untuk sholat di rumah, tidak berjamaah di masjid? Wajar ya? Wajar. Sudah tua, jalannya susah, tunanetra pula, dan nggak punya penuntun. Ya wajar kalau sholat di rumah. Begitu kan? Maka Rasulullah berkata, na'am, boleh. Tapi ketika Ibnu Ummi Maktum hendak keluar dari pintu rumah Rasulullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba bertanya, hal tasma'un nida'u bis-shalah? Apakah engkau mendengar suara azan untuk sholat? Dijawab, na'am. Maka kata Rasulullah, fa'ajib, penuhilah panggilan itu. Jadi dibatalkan oleh Rasulullah SAW. Selama masih mendengar panggilan azan untuk sholat, maka tetap ke masjid. Walaupun sudah tua, walaupun tunanetra, walaupun nggak punya penuntun untuk berangkat ke masjid, tetap harus ke masjid. Kalau lihat kisah ini kita jadi malu ya. Kita apa yang kurang? Masih muda, sehat, tidak buta, lalu kita juga punya penuntun, kalau mau kita tinggal bayar. Kalau memang kita dirasa perlu pendamping, kita malu harusnya. Maka sejak Rasulullah berfatwa bahwa dia tetap harus ke masjid, Abdullah bin Ibnu Maktum berusaha istiqomah untuk terus ke masjid. Pagi ke masjid, siang ke masjid, sore ke masjid, malam ke masjid. Untuk apa? Jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah bersama Rasulullah dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'ah. Hari-hari dijalani oleh Abdullah bin Ummi Maktum untuk tetap istiqomah berangkat pergi ke masjid. Istiqomah beliau. Satu ketika Abdullah bin Ummi Maktum hendak berangkat sholat isya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, zaman dahulu, sholat isya malam hari itu seperti gelap gulita, nggak ada lampu. Dan lampu itu, lentera itu barang mahal. Nggak ada di jalan-jalan seperti kita hari ini, terang benderang. Nggak. Gelap gulita. Pergi berangkat sholat isya. Di tengah jalan, tiba-tiba karena beliau memang seorang tunanetra, beliau tidak tahu ternyata ada sebuah batu, dan beliau pun tersandung batu tersebut, jatuh, mukanya tersungkur di atas tanah, lalu mengucurlah darah dari mukanya. Allahu Akbar. Mengucur darah dari mukanya. Maka ketika itu, Abdullah bin Ummi Maktum pun bukannya balik ke rumah
ya, untuk salat dilubahkan dalam kondisi berdarah mukanya, beliau tetap bismillah berangkat ke masjid dengan kondisi muka bercucuran darah karena jatuh barusan. Sampai di masjid beliau pun jadi bahan pertanyaan para sahabat yang lain, kenapa mukanya dikasih tahu bahwa beliau baru saja jatuh, ya, kena musibah. Maka ketika pulang hendak dari sholat Isya, tiba-tiba ada seorang lelaki menghampiri Abdullah bin Umi Maktum, lalu menawarkan Abdullah bin Umi Maktum untuk diantar ke rumah, dituntun, supaya tidak jatuh seperti barusan beliau datang ke masjid. Dituntun oleh anak lelaki tadi, sampai Abdullah bin Umi Maktum ke rumahnya. Besoknya Pak, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan seterusnya di hari-hari yang panjang, Abdullah bin Umi Maktum tetap dibantu oleh lelaki tadi. Allahu Akbar. Jadi lelaki tadi membantunya nggak main-main. Bukan cuma kali pertama, tapi seterusnya dibantu, dituntun sampai ke masjid. Pulangnya juga dituntun oleh lelaki tadi. Dan sampai kemudian satu hari Abdullah bin Umi Maktum pun penasaran. Jadi ketika dituntun itu, Abdullah bin Umi Maktum tidak bertanya siapa lelaki itu, cuma mengucapkan terima kasih. Sampai kemudian Abdullah bin Umi Maktum pun penasaran, siapa gerangan lelaki yang sudah membantunya setiap hari, berangkat ke masjid, pulang dari masjid, pagi, siang, sore, malam, siapa lelaki itu? Maka ditanyakan oleh Abdullah bin Umi Maktum, siapa gerangan engkau, wahai lelaki? Maka si lelaki tadi berkata, tidak perlulah engkau tahu siapa saya. Cukuplah engkau diantar oleh saya untuk ke masjid dan pulang dari masjid. Tapi Abdullah bin Umi Maktum tetap bersikukuh. Kalau engkau tidak memberitahu siapa gerangan dirimu, aku tidak mau lagi, tidak sudi lagi diantar olehmu. Tidak mau lagi dituntun olehmu pergi ke masjid maupun pulang dari masjid. Maka akhirnya si lelaki tadi pun berkata kepada Abdullah bin Umi Maktum, baiklah, kalau engkau memaksaku untuk mengatakan siapa gerangan diriku, aku akan katakan bahwa aku adalah iblis. Subhanallah. Jadi iblis, seorang iblis, seorang laknatullah alaihi yang durjana, mengantarkan Ibnu Umi Maktum pergi ke masjid dan pulang dari masjid. Allahu Akbar. Maka Ibnu Umi Maktum pun bertanya, mengapa bisa demikian? Mengapa seorang iblis bisa mengantarkan aku dan pulang dari masjid dengan selamat? Kenapa bisa demikian? Maka lelaki tadi pun menjelaskan alasannya. Apa alasannya, Pak? Lelaki tadi berkata, wahai Abdullah bin Umi Maktum, ingat tidak engkau kejadian ketika engkau malam hari sholat Isya, engkau tersandung batu, lalu mukamu berdarah-darah, tetapi engkau tetap berangkat ke masjid? Ya, aku ingat. Ketahui olehmu, ketika kejadian itu berlangsung dan engkau tetap memilih ke masjid, Allah menghapuskan, menghilangkan, mengampuni setengah dari dosa-dosamu. Setengah dari dosa-dosanya. Maka aku tidak ingin engkau terjatuh kembali yang menyebabkan setengah dari dosamu yang lain diampuni oleh Allah. Allahu Akbar. Jadi iblis laknatullah alaihi menolong Abdullah bin Umi Maktum karena khawatir Ibnu Umi Maktum mendapatkan seluruh ampunan dari dosa-dosanya. Makanya daripada diampuni seluruh dosanya, setengah dosa sudah diampuni, lebih baik dia bantu, jangan sampai terjatuh lagi. Kisah ini saya kutip dari kitab Suwar min Hayatus Sahabah. Sebagai buah pelajaran buat kita, bahwa pentingnya kita untuk bersikap istiqomah. Ada lagi sebuah kisah yang unik. Yaitu kejadian yang menimpa Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Suatu ketika khalifah di masa kepemimpinan Imam Ahmad rahimahullah itu punya saudara bernama Jariyah. Saudaranya ini mengalami penyakit yaitu kesurupan jin. Jadi penyakit kesurupan jin itu ada ya, ada. Ya kerasukan jin. Lalu mintalah khalifah mengirim utusan kepada Imam Ahmad agar Imam Ahmad bantu mendoakan pembantu dari khalifah tadi yang bernama Jariyah. Karena dia kesurupan dan nggak bisa sembuh-sembuh. Akhirnya datanglah utusan dari khalifah kepada Imam Ahmad. Lalu berkata kepada Imam Ahmad sebagaimana perkataan dari titah sang raja. Maka apa kata-kata Imam Ahmad? Kalau begitu, kata Imam Ahmad, kalau begitu engkau bawa saja nih sebelah dari sendalku. Bawa kepada si Jariyah tadi, lalu ancamkan kepada si Jariyah tadi, kalau engkau jin tidak mau keluar dari tubuh ini, maka aku akan memukul engkau dengan 70 kali pukulan dengan sendalnya Imam Ahmad. Allahu Akbar.
Jadi Imam Ahmadnya nggak perlu datang, cukup sendalnya aja. Maka sang utusan tadi datang kepada raja, kemudian melakukan titah Imam Ahmad dan mengatakan perkataan Imam Ahmad tadi. Keluarlah engkau jin, kalau tidak aku akan pukul dengan 70 kali dengan sendal ini. Maka apa yang dikatakan oleh jin dalam tubuh si Jariyah tadi? Jin tadi berkata, baik, aku akan keluar. Seolah-olah ketakutan. Allahu Akbar. Jangankan engkau pukul aku. Engkau tidak pukul aku, kalau disuruh Imam Ahmad, aku pasti akan keluar. Karena dia adalah seorang hamba yang istiqomah dan taat kepada Allah. Allahu Akbar. Jadi dengan berkah ketaatan dan istiqomahnya Imam Ahmad, cukup sendalnya doang untuk ngusir jin. Kalau kita ngusir jin, 10 kali baca ayat kursi, jinnya nggak keluar-keluar, gitu ya. Masya Allah. Tapi Imam Ahmad cukup diutus sendal jepitnya, sudah ketakutan itu jin. Kenapa? Buah dari istiqomah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi kisah tentang seorang pembantu Rasulullah yang bernama Mihran. Biasa dijuluki dengan safinahnya Rasulullah. Dan safinah ini maknanya perahu. Yaitu seorang pembantu Rasulullah yang dijuluki perahu karena dia suka membawakan barang-barang Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya dijuluki safinah, perahu Rasulullah. Dia suka membawa kemanapun Rasulullah dan para sahabatnya pergi, barang-barangnya dibawain oleh si Mihran ini, yang dijuluki safinah. Nah, satu ketika ada kejadian unik. Si Mihran ini hendak berpergian ke satu tempat. Kemudian dia berlayar. Sampai kemudian di tengah perjalanan perahunya ini pecah. Dan seluruh penumpangnya jatuh ke lautan. Sementara si Mihran ini dengan bergelayut di sebuah bongkahan kayu, ya, itu mendarat di satu pulau. Yang pulau itu ada penghuninya juga banyak binatang buasnya. Masya Allah. Lalu ketika si Mihran ini hendak bangkit dan menuju ke tempat tujuan, sebagaimana dia hendak di awal, di tengah perjalanan dia melihat seekor singa yang besar menghadang perjalanannya. Lalu si Mihran ini pun berkata, ya, mengatakan perkataan kepada si singa tadi. Hai singa, sesungguhnya aku ini budak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, budaknya pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu istiqomah membawakan barang-barang Rasulullah dan para sahabatnya. Maka singa tadi dengan izin Allah seketika diam dan tidak jadi untuk menerkam. Malah balik sebaliknya, singa tadi menunjukkan jalan kepada si Mihran tadi. Allahu Akbar. Lagi-lagi, apalagi ini? Kalau bukan buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah satu sikap yang agung dalam agama ini yang bernama istiqomah. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan cuma bicara agama ya, kita harus istiqomah, betul? Salat harus istiqomah, puasa istiqomah, sedekah istiqomah, berbakti pada orang tua istiqomah, bertanggung jawab terhadap keluarga istiqomah, menjadi istri yang baik istiqomah. Bukan cuma dalam urusan agama, tapi dalam urusan dunia sekalipun perlu sikap yang bernama istiqomah. Tidak ada kesuksesan di bidang apapun di kehidupan alam dunia ini tanpa melibatkan apa yang dinamakan istiqomah ya. Perlu istiqomah. Ada seorang yang gagal berkali-kali untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin atau presiden, tetapi dia tetap istiqomah sampai kemudian dia menjadi seorang presiden. Ada seseorang yang tadinya tidak bisa, tapi dengan ketekunan dan istiqomahnya dia belajar, maka dia diangkat derajatnya oleh Allah menjadi seorang yang bisa dan mampu. Bidang kehidupan apapun di alam dunia ini tidak akan mendapatkan kesuksesan tanpa sikap yang bernama istiqomah atau ketekunan atau konsistensi. Insya Allah dengan ketekunan kita, dengan istiqomah kita, apa yang sulit akan menjadi mudah, ya. Apa yang bengkok akan menjadi lurus. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut di ayat terakhir, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, pasti kami akan tunjuki jalan-jalan kami itu. Jadi ini jaminannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu mukadimah kita tentang istiqomah. Sekarang kita bicara bagian yang inti. Apa bagian yang inti? Bagian yang inti adalah kita pelajari bagaimana Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW berbicara tentang istiqomah. Jadi ini metodenya saya balik nih. Biasanya kan Al-Quran dulu, hadis dulu, baru penjabaran. Sekarang saya balik. Ya, penjabaran dulu dengan kisah-kisah, baru kita bahas sekarang bagaimana ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW berbicara tentang istiqomah. Sekarang silakan buka surah Fussilat.
surah ke-41 ayat ke-30 yang berbicara tentang istiqomah. Surah Fussilat atau surah ke-41 ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Dia ikrarkan masuk Islam. Dia menyatakan dengan syahadatnya bahwa Tuhanku, Tuhan kami adalah Allah. Lalu summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Sekali Tuhan Allah sampai mati tidak akan tergantikan. Sekali menyembah Allah sampai wafat tidak akan pernah menyembah selain Allah. Istiqomah namanya. Sekali takut kepada Allah, maka selamanya akan selalu takut kepada Allah meskipun tidak ada satupun manusia yang melihatnya ketika itu. Pak, kalau kita di tengah keramaian takut kepada Allah wajar ya. Ada yang lihat, kita tunjukkan kesalehan, takut, tawadhu. Maka ujian sebenarnya dari ketakutan kepada Allah bukan di saat ramai sebenarnya, tapi di saat seorang diri. Kita bermaksiat tidak kepada Allah. Orang nggak ada yang lihat, manusia nggak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Maka istiqomah bukan cuma ketika ramai, tapi diuji ketika seorang diri. Justru itu ujian terberat. Nggak ada yang lihat, kita mau browsing siapa. Seorang istri mau membalas WhatsApp di grup alumni mantannya ketika SMA, nggak ada yang tahu. Begitu kan? Seorang lelaki mau browsing sesuatu yang nggak layak dilihat oleh matanya, nggak ada yang tahu. Oh, handphone dalam genggamannya. Tapi istiqomah diwujudkan bukan cuma ketika ramai, tapi ketika seorang diri. Sekali mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, dia istiqomah. Apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Di lanjutan ayatnya dijelaskan. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Apa hadiah buat dia? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun kepadanya malaikat-malaikat. Allahu Akbar. Ini fakta, ini nyata, ini akan kita alami. Demi Allah akan kita alami. Kapan malaikat turun sebenar-benarnya menghampiri kita? Kapan itu? Setidaknya ada 3 kali. Dan yang paling awal, malaikat akan menghampiri kita di saat ajal hendak mendatangi kita. Malaikat akan mendatangi kita. Makanya kalau ada orang mau meninggal, suka ngomongnya aneh ya. Suka ngomongnya begini. Punten A, nih kalau orang Sunda ya. Saya, ini kebetulan orang Punten A, tamuna tesarumping. Apa terjemahnya? Maaf AA, itu tamunya udah pada datang. Ini saya ngomong begini kejadian nyata sama kakak saya sendiri. Kakak ipar saya. Ketika hendak wafat, berdua dengan suaminya di rumah sakit, itu bicaranya gitu. Punten A, tamuna tesarumping. Maaf, AA, itu tamunya udah mau pada datang. Padahal nggak ada siapa-siapa. Siapa tamu itu? Siapa lagi kalau bukan rombongan para malaikat yang hendak mencabut nyawa. Kapan-kapan kita bahas ya, tentang saat-saat ajal manusia dan ketika diangkat ruh. Itu ada pembahasannya 2 sesi pertemuan itu. Tentang saat-saat ajal manusia diangkat dan ruhnya dibawa kemana. Itu ada pembahasan sendiri. Nah, itu malaikat pasti akan mendatangi kita di saat kematian. Lalu buat orang yang istiqomah, sekali dia berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah, lalu dia istiqomah sampai mati, dia jagain itu, walaupun dibayar dengan parsel yang banyak, uang yang berlimpah, dia nggak mau menanggalkan akidahnya. Tuhan kami Allah, apalagi di masa krisis hari ini ya. Orang mungkin dengan kesusahannya dia nggak kuat, akhirnya menerima ya sumbangan-sumbangan dengan cara menanggalkan akidahnya. Wala'iyadzubillah. Kita jauhi itu semua. Kita jauhi itu semua. Nah, di saat kematian seorang hamba yang istiqomah kepada Allah, malaikat akan berkata, perhatikan perkataannya. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hei, kamu yang hendak dicabut nyawanya, janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini ketika hendak ajalnya,
malaikat datang kepada kita dan berkata perkataan yang sama. Amin. Aminkan Pak. Amin. Yaitu perkataan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Apa tafsirnya? Jangan kamu takut menghadapi kematian dan alam akhirat yang ada di hadapanmu. Jangan kamu takut. Kamu punya modal keimanan kepada Allah dan istiqomah. Jangan kamu sedih. Sedih dari apa? Sedih terhadap orang-orang yang kamu tinggalkan di alam dunia. Anak dan istrimu, orang tuamu, jangan kamu sedih. Mereka urusan Allah. Allah yang jamin. Allahu Akbar. Jadi ini perkataan malaikat buat hambanya yang istiqomah. Pertama, jangan takut terhadap alam akhirat yang hendak kamu datangi. Jangan kamu sedih terhadap orang-orang tercinta yang kamu tinggalkan. Lalu apalagi perkataan malaikat, wa absyiru bil jannah, dan berikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang itu sudah dijanjikan kepada mereka. Dan setiap muslim, terutama muslim yang istiqomah, pasti, saya katakan di sini, pasti masuk ke dalam surga. Meskipun mungkin ada sebagian dari mereka, wal'iyazubillah, kita berlindung kepada Allah, yang dicelupkan dulu ke dalam neraka supaya dihabiskan dosa-dosanya. Tapi seorang muslim pasti masuk ke dalam surga. Karena itu malaikat memberikan kabar gembira dengan surga. Sebagian saudara-saudara kita banyak ya yang wafatnya sambil tersenyum. Mungkin ketika dikatakan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, engkau siap-siap masuk ke dalam surga. Dia pun tersenyum. Allahu Akbar. Inilah buah dari istiqomah. Lalu dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu an, bahwa pernah satu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu perkataan dalam Islam yang aku nggak perlu nanya lagi kepada orang selainmu. Satu saja perkataan dalam Islam. Qala, Rasulullah menjawab, "Qul," katakanlah, "amantu billah summa istaqim." Aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita manusia biasa yang nggak lepas dari dosa. Mungkin dari pekerjaan kita, kehidupan kita bertetangga, maupun di rumah tangga. Dosa itu selalu ada. Tapi betapapun banyak dosa kita, jangan pernah meninggalkan keimanan kita kepada Allah. Demi Allah, jangan pernah ditinggalkan. Maka hanya dengan iman kepada Allah, yang sulit menjadi mudah, yang bengkok menjadi lurus. Apapun problem kehidupan menjadi mudah. Kalau kita percaya dan yakin iman kepada Allah. Ini barang mahal. Ini sesuatu yang mahal. Lalu istiqomahlah sampai mati mempertahankan keimanan tersebut. Tetap beramal dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, amal saya sedikit, amal saya nggak banyak, saya belum pergi haji, saya nggak bisa bersedekah seperti orang-orang di luar sana, bahkan saya nggak bisa bayar zakat fitri, Ustaz. Buat makan aja susah. Jangan khawatir. Yang ditimbang atas manusia bukan amal yang gede, bukan. Bukan amal yang besar. Punya uang banyak lalu sedekah 1 miliar. Bukan amal yang gede. Ya, atau pergi haji amal yang besar. Bukan amal yang besar. Lalu sekali baca Quran, sekali duduk langsung tamat 10 juz misalnya. 3 kali duduk tamat khotam Al-Quran. Bukan itu. Amal yang paling dicintai Allah. Bukan yang banyak kemudian berhenti. Bukan yang loba atau seueur kemudian selesai. Bukan. Amal yang paling dicintai oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi SAW adalah, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal. Rawahu Muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang terus-menerus walaupun sedikit. Syukur-syukur kalau banyak dan terus-menerus. Terus-menerus walaupun sedikit. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir menjalankan agama ini, jangan berat dan susah. Apa yang mampu kita kerjakan, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian, lakukan itu. Kalau nggak bisa sholat malam 11 rakaat, cukup 2 rakaat, betul? Kalau nggak bisa witir tiap malam 3 rakaat, cukup 1 rakaat. Ya,
Kalau nggak bisa baca Al-Quran 1 juz sehari, ya minimalnya 1 halaman, 1 ruku, atau 1 ayat saja. Demi Allah, itulah amal yang paling dicintai Allah. Bukan amal yang sekali duduk banyak, tapi kemudian berhenti alias libur. Amal yang sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Sedikit demi sedikit, tapi continue, mustamiro, adwam, didawamkan terus-menerus. Nih, sekarang kita lihat. Kita punya amal apa yang kita rutinkan? Jagain sampai mati. Demi Allah, jagain sampai mati. Ustadz, saya nggak pernah ninggalkan witir barang 1 rakaat pun. Laksanakan sampai mati. Itu aja. Ya. Kalau bisa yang lain juga laksanakan. Ustadz, saya nggak pernah sekalipun terima gaji, kecuali selalu saya langsung transfer buat orang tua semampunya saya. Allahu Akbar. Lakukan sampai mati. Ustadz, saya nggak pernah meninggalkan tempat duduk saya selesai sholat maghrib, kecuali saya membaca Al-Quran. Lakukan sampai mati. Ustadz, saya nggak pernah tenang pergi ke satu tempat sebelum saya bersedekah terlebih dahulu ke masjid. Lakukan sampai mati. Walaupun sedekahnya cuma 2.000 perak, tiap pagi sedekah 2.000 perak. Lakukan sampai mati. Itulah amal yang dicintai Allah. Jadi, bukan amal yang banyak, kemudian berhenti. Bukan amal yang seer, kemudian libur. Amal yang sedikit tetapi terus-menerus. Inilah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada istilah al-istiqamatu khairun min alfi karomah. Istiqamah itu lebih baik dari 1.000 karomah. Apa maksudnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita suka melihat ya, para wali Allah punya karomah. Punya keajaiban yang diberikan oleh Allah kepadanya. Berkah dari ketakwaan dan kewaliannya kepada Allah. Mungkin kalau dia ditembak oleh senjata, dia tidak mati. Mungkin kalau dia dipukul dengan pedang, pedangnya yang hancur. Mungkin kalau dia berjalan secepat kilat. Mungkin kalau dia seorang diri, tiba-tiba hadir makanan di hadapannya. Ini wali Allah, dapatkan karomah. Tetapi percayalah, itu bagus. Itu bagus. Tapi untuk menjadi wali Allah kan bukan cita-cita dalam agama ini. Kita tidak disuruh jadi wali Allah. Maksudnya jadi seorang wali yang punya kesaktian. Kalau jadi wali Allah harus. Bukan itu. Bukan jadi wali Allah kemudian punya karomah-karomah. Kadang ada sebagian orang ya Pak, yang dikejarnya bukan jadi wali Allah, tapi dapetin karomahnya. Betul? Karomah itu keajaiban. Contoh, seorang sahabat wanita hijrah dari Mekah ke Madinah seorang diri. Di tengah perjalanan 500 km, tiba-tiba dia kehausan luar biasa. Lalu dia munajat kepada Allah. Tiba-tiba aja ada secangkir teko dari atas langit turun kepadanya, lalu menuangkan air ke atas mulutnya. Ini kejadian nyata. Maka seketika itu, dia tidak pernah haus lagi selama-lamanya. Ini karomah, Pak. Atau 2 orang sahabat Nabi ngobrol dengan Rasulullah di rumahnya kemalaman. Pulang dari rumahnya, tiba-tiba kegelapan. Maka apa yang terjadi? Tongkat yang mereka bawa tiba-tiba mengeluarkan cahaya, menerangi jalan. Ketika sampai di satu sudut, di mana keduanya harus berpisah, maka tongkat masing-masingnya menyala juga. Ini karomah. Ini karomah dari Allah. Dan karomah itu nggak bisa dipelajari. Dan belum tentu bisa diulangi. Tetapi bukan ini yang dicari. Ada sesuatu yang lebih baik dari karomah. Walaupun karomah menunjukkan kemuliaan seorang wali Allah. Ada yang lebih baik. Apa itu? Istiqomah. Mungkin kita tidak punya karomah yang hebat-hebat. Ya, mungkin kita tidak bisa misalnya sekali mohon minta hujan turun. Ya, sholat istiqomah. Hujan langsung turun dengan lebatnya, itu karomah itu. Tetapi kita punya bekal yang lebih baik dari karomah, yaitu istiqomah. Walaupun sedikit, tetap dilakukan. Yuk, selepas kajian ini, saya mohon, siapapun yang punya amaliyah rutin, jagain. Jagain, jangan sampai dia tinggalkan. Wabil khusus. Amalan-amalan yang dia lakukan di bulan Ramadan, jangan dilupakan, jangan ditinggalkan, jangan cuma jadi kenangan. Pak, Bu, kesyahduan kita sholat berjamaah bersama anak dan istri dan orang-orang tercinta di rumah jangan sampai hilang di luar Ramadan. Kalau nanti masjid sudah memanggil kita lagi, kita ke masjid yang laki-laki. Tapi kalau belum terjadi, jangan ditinggalkan. Kesyahduan kita buka bersama orang-orang tercinta, ya, kemudian sahur bersama sambil bersendagura bersama orang-orang tercinta, jangan ditinggalkan di luar Ramadan. Ustadz kan nggak puasa lagi, ada namanya puasa apa? Puasa Syawal, nanti dijelaskan. Jadi istiqomah itu lanjutkan apa yang sudah bagus di Ramadan, di luar Ramadan. Nih, kajian yang indah ini, yang mungkin biasanya kita tatap muka di masjid atau di musholla,
sekarang lewat kajian online. Kalau memang masih mewabah, jangan sampai berhenti. Terus laksanakan. Meskipun mungkin tidak harus saya yang menyampaikan. Yang penting jangan tinggalkan taklim. Itulah yang dinamakan dengan istiqomah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seorang ulama besar, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bertutur bahwa ada seorang ulama pernah ditanya tentang orang yang hanya ibadah di bulan Ramadan saja, di luar Ramadan dia tidak ibadah. Seperti kebanyakan manusia. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jangan kayak begini. Jadi ditanya nih ulama, wahai Imam, bagaimana pendapatmu tentang seorang lelaki yang hanya ibadah di bulan Ramadan saja, di luar Ramadan dia tidak lagi ibadah? Apa jawab Imam tadi? Dijawab, bi'sal qaum. Bi'sal qaum. La ya'rifuna Allah haqqa illa fi syahri Ramadan. Sangat buruk, amat jelek pisan. Orang yang tidak mengenal Allah dengan sebenarnya, kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Jadi ingin dikatakan kepada orang tadi, yang hanya ibadah di bulan Ramadan, seolah-olah mereka kenal Allah hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak kenal sama Allah. Seolah-olah mereka punya Tuhan yang bernama Allahu Jalla Jalaluhu cuma di bulan Ramadan. Di luar Ramadan nggak punya Tuhan yang bernama Allah. Pak, Rabb kita Jalla wa'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Milik kita, Tuhan kita. Bukan hanya di bulan Ramadan, Pak. Tapi di luar Ramadan, Allah selalu ada buat kita. Menatap kita. Bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Maka kenali Allah. Jangan cuma di bulan Ramadan. Begitu banyak hikmah yang kita dapatkan hari ini ya Pak. Diam di rumah bersama keluarga, tahu karakter masing-masing, tapi tetap harus ibadah kepada Allah. Hikmahnya banyak. Kita semakin bersama-sama mengenal Allah. Anak kita bacaan Qur'annya gimana kita baru tahu nih. Selama ini mungkin kita lalai. Ternyata anak kita masih terbata-bata baca Qur'annya. Ternyata anak yang sulung nggak nambah-nambah hafalannya. Ternyata istri kita belepotan baca Qur'annya. Ternyata suami yang katanya dulu waktu melamar, izinkan aku menjadi imammu. Begitu ya? Begitu ya? Waktu ngelamar kan dulu para suami, izinkan duhai gadis aku menjadi imammu. Diterima atau jadi imamnya? Begitu sudah jadi suami dan diuji dengan wabah, lalu suruh jadi imam tarawih di rumah. Aripek bacaan belepotan gitu ya. Bacaannya cuma ina atau ina lagi. Gitu ya. Masya Allah. Nah ini kan hikmahnya banyak nih bulan Ramadan nih. Jangan sampai di luar Ramadan itu semua hilang. Ini para suami yang ngebet hafalan supaya bisa jadi imam, surahnya ganti-ganti lah gitu kan. Jangan itu lagi. Ini di luar Ramadan tambahin hafalannya. Jangan cuma di bulan Ramadan. Itulah istiqomah. Orang yang hanya ibadah di bulan Ramadan, di luar Ramadan dia meninggalkan ibadahnya. Ibarat dia tidak kenal Tuhan yang bernama Allah, kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Lalu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 3 amal yang setidaknya kita harus jaga di luar Ramadan. Gak usah banyak-banyak deh. Ya. Amal pokok yang kita kerjakan di Ramadan, jagain itu di luar Ramadan. Saya amanahkan, saya wasiatkan kepada Bapak Ibu semua. Jagain 3 amal ini yang kita lakukan selama Ramadan. 1, jaga amalan sholat kita, terutama sholat malam. Kalau sholat fardu jelas harus kita lakukan. Sholat malam nih Pak, jangan pernah ditinggalkan di luar Ramadan. Meskipun hanya sempat 1 witir saja. 1 rakaat witir saja. Syukur-syukur kalau bisa 11 rakaat 3 witir. 8 rakaat 3 witir. Maaf. Ya, atau 2 rakaat 3 witir. Atau 2 rakaat 1 witir. Atau nggak sempat pisan cuma 3 witir. Atau nggak sempat pisan 1 witir saja. Sebelum berangkat ke masjid atau sholat subuh, minimal sholat malam 1 rakaat saja. Jangan ditinggalkan di luar Ramadan. Itu tanda istiqomah ya Pak. Supaya dapat hadiah tuh. Waktu kematian dikatakan oleh malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Dapat hadiah 3. Caranya pertama, amalan di Ramadan sholat malam jangan ditinggalkan di luar Ramadan. Yang kedua, amalan saum atau siam atau puasa di bulan Ramadan jangan ditinggalkan di luar Ramadan. Ya. Yang biasa puasa di Ramadan ini tamat, selesai. Di luar Ramadan banyak yang puasa sunnah. Senin, Kamis, ya kan? Atau puasa 3 bulan setiap tengah bulan. 3 bulan. 3 hari setiap tengah bulan. Atau puasa Daud gitu ya. Jangan ditinggalkan. Atau yang paling bagus, puasa Syawal 6 hari. Nih, kita kan udah terbiasa puasa ya. Mumpung masih terbiasa berpuasa, jangan tinggalin puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal nanti.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sitta min Syawal, kana kasiyamid dahr." Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, dia seperti berpuasa setahun penuh. Allahu Akbar. Jadi, pengen punya pahala setahun penuh berpuasa, setelah Ramadan usai, laksanakan 6 hari puasa di bulan Syawal. 6 hari doang. Mulai deh nanti hari Senin atau hari Selasa lah. Ini kebiasaan bagusnya nih, sahur bersamanya jangan ditinggalin nih. Ya, supaya sama-sama ibadahnya. Ini sahurnya jangan ditinggalin bersama nih. Mulai Senin atau Selasa sahur bareng lagi. Buka puasa bareng lagi. 6 hari jalani buat puasa Syawal. Sama seperti puasa sebulan penuh. Kita coba ilustrasikan. Puasa Ramadan 30 hari. Puasa Syawal 6 hari. Totalnya berapa hari jadinya? 36 hari. Nah, amal ibadah manusia minimalnya dibalas di asyri amsalihah. 10 kali. Jadi kalau Ramadan 30 hari dikali 10 jadi 300. 6 hari bulan Syawal dikali 10, 60. 360. Itu sama dengan jumlah hari dalam setahun. Maka begitulah orang yang menunaikan puasa Ramadan dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari. Jadi intinya, jangan tinggalkan perbanyak puasa sunnah di luar Ramadan. Yang ketiga, jangan tinggalkan semangat berbagi di bulan Ramadan untuk dilakukan di luar Ramadan. Yang kemarin, yang hari ini sudah menunaikan zakat fitri, atau zakat amwal, zakat harta, ya kan? Biasanya di bulan Ramadan ini semangat mengeluarkan zakat amwal, zakat mal di bulan Ramadan ini. Maka di luar Ramadan semangat berbaginya jangan berkurang. Jangan selesai Ramadan jadi pelit lagi, ya, jadi buntut kasiran lagi gitu ya. Jangan. Tetap menjadi orang yang dermawan di luar bulan Ramadan, gitu ya. Biasa ngasih orang miskin jangan ditinggalkan. Biasanya nih di bulan Ramadan ingat sama security nih, udah sahur belum? Kita kirimin makanan. Sama, nanti di luar Ramadan juga kita kirimkan makanan. Marbot masjid nih buka puasanya sama apa nih? Apalagi masjid kan kosong tuh, marbot sendirian. Pikirin tuh makanannya. Kalau Ramadan kita biasa kirimin buat buka puasa bersama, buat buka puasa dia, maka di luar Ramadan kirimin buat makan siangnya. Ya. Jadi amalan berbagi jangan ditinggalkan di luar bulan Ramadan. Meskipun kita sedang sempit, meskipun uang di dompet menipis, tabungan di bank berkurang, jangan berhenti. Justru ujian infak yang sebenarnya bukan di saat banyak duit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang berpikir infak itu enaknya kalau lagi banyak uang. Iya, orang banyak uang mah nggak ada kesusahan. Punya uang 10 miliar, infak 10 juta gampang. Tapi punya uang 100.000 di dompet, infak 50.000 susah. Itulah ujiannya. Dan amal yang berat tentu pahalanya lebih besar. Al-ajru ala qadrin nasab. Besarnya pahalamu bergantung tingkat kesulitan ibadahnya. Makanya ayatnya berbunyi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu selalu berinfak baik di saat lapang maupun sempit, di saat kaya maupun miskin, di saat banyak uang maupun sedang menipis keuangannya. Jadi justru Pak, kalau lagi nggak punya uang, banyakin infak. Banyakin infak. Harus punya keimanan yang tebal di sisi Allah. Dan iman itu kan kita pupuk di bulan Ramadan ini. Gitu. Jadi inilah 3 amalan yang setidaknya harus kita jaga di luar bulan Ramadan. Yang pertama apa Pak? Banyakin sholat malam. Yang kedua, banyakin puasa sunnah. Dan yang ketiga, tetap berbagi di luar bulan Ramadan. Intinya, kita jalani hari-hari setelah bulan Ramadan ini dengan ikhlas ke atas. Catat dengan baik, ikhlas ke atas, tawadu ke bawah, sabar ke kiri dan kanan, muhasabah ke belakang, istiqomah ke depan. Saya ulangi. Jadi istiqomah nggak bisa berdiri sendiri memang, harus disertai dengan sikap-sikap yang lain. Ikhlas ke atas kepada Allah, tawadu ke bawah terhadap sesama hamba manusia, ya sabar ke kiri dan kanan dari gangguan manusia, muhasabah banyak introspeksi atas amal yang dilakukan di masa yang lalu, dan istiqomah ke depan. Saya ulangi, ikhlas ke atas, tawadu ke bawah, sabar ke kiri dan kanan, muhasabah ke belakang, dan istiqomah ke depan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk selalu istiqomah, diberikan kekuatan lahir dan batin, untuk tetap menjalani dengan penuh kebahagiaan kehidupan di alam dunia ini, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sangat jelas dan komprehensif.
Ini pertanyaan, saya bacakan satu-satu ya Pak Ustadz ya. Silakan Pak. Ya, ini yang pertama dari ini teman-teman yang hadir di sini itu seluruh Indonesia Pak Ustadz. Tadi saya belum sampaikan ada di Masya Allah. Manado, Makassar, Jogja, kemudian Denpasar, Jawa Masya Barat, Allah. gitu ya. Memang sebagian Ada. besar dari Jawa Tengah. Jakarta maksudnya. Jadi pertanyaan pertama ini dari rekan kami di Jogja, itu di luar tema Pak Ustadz. Apakah selama bulan Ramadan ini ruh yang sudah meninggal dunia jika semasa hidupnya beramal baik dengan izin Allah itu akan mengunjungi keluarganya? Dan demikian juga di malam hari Jumat gitu kan. Nah, kira-kira mohon penjelasan apakah itu benar, dan jika memang benar, kira-kira doa apa yang harus kita panjatkan? Ya, baik. Pertanyaan pertama amat bagus sekali. Apakah di bulan Ramadan ada kunjungan dari arwah yang sudah wafat kepada kita semua? Asar-asar tentang masalah ini saya dapati di kitab Ar-Ruh. Ya, di kitab Ar-Ruh. Tetapi tidak benar bahwa arwah itu datang kepada kita. Tidak. Arwah itu berada di tempatnya masing-masing. Bergantung kedudukan atau makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, arwahnya para nabi berada di satu tempat, ya, Ar-Rafiqul A'la, yang nggak bisa dijangkau oleh siapapun kecuali para nabi dan rasul. Arwahnya orang-orang yang mati syahid ada di tembolok burung-burung berwarna hijau. Arwahnya orang-orang yang saleh ada di tembolok burung-burung yang tidak berwarna hijau. Arwahnya para pezina ada di tungku besar yang mereka disiksa setiap hari. Tergantung perbuatannya di amalnya di alam dunia. Jadi arwah itu ada pada tempatnya, tidak mendatangi kita. Ada kalanya arwah itu diberikan keleluasaan menurut satu asar untuk kembali kepada jasadnya di hari Jumat sampai hari Ahad. Jumat, Sabtu, Ahad. Itu yang saya temukan di kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sudah diterjemahkan, silakan dibeli bukunya, bagus sekali kalau ingin tahu tentang masalah arwah. Kitab Ar-Ruh namanya, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, banyak terjemahannya. Ya, atau bisa juga download PDF-nya kalau nggak salah sudah ada ya, insya Allah. Nah itu hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Itu asarnya ada. Tetapi hadisnya tidak ada. Ya, bahwa ruh itu menunggu doa dari keluarganya dan orang-orang yang dicintainya di alam dunia. Karena itu dijelaskan dalam salah satu asar lagi bahwa sekali doa dari seorang anak kepada orang tuanya sama seperti cahaya sebesar gunung. Coba bayangkan. Sekali doa sama seperti cahaya sebesar gunung. Coba bayangkan kalau dia berdoa bersama adik kakaknya bersaut-sautan setiap hari. Sepanjang waktu, alamat kubur orang tuanya sampai hari kiamat tidak akan pernah gelap. Maka arwah itu tidak mendatangi kita, tapi doa-doa kita insya Allah bermanfaat buat mereka. Makanya kita doakan mereka. Banyak mendoakan orang yang sudah wafat, agar kita ketika wafat banyak yang mendoakan dari orang yang masih hidup. Doakan mereka. Terutama di saat sholat tarawih ini. Ada 2 kali tarawih lagi ya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa sedekahnya seorang anak buat orang tuanya 10 ekor unta. Kalau satu untanya 25 juta, sedekahnya 250 juta buat orang tuanya. Tidak lebih baik dari untayan doa yang dia baca ketika sholat malam atau sholat tarawih di bulan Ramadan. Jadi, kalau kita ketika tarawih di saat sujud atau selesai sholatnya berdoa buat orang tua, maka sama dengan sedekah lebih besar dari 250 juta buat orang tua kita. Ya, jadi doa, intinya ada di doa. Ya, amalannya adalah di doa. Buat orang tua bisa doakan Allahumma gfir lahu kalau sudah meninggal ya. Kalau berdua, ibu dan bapak, Allahumma gfir lahum, warhamhum, wa'afihim, wa'afu anhum, dan seterusnya. Doanya banyak bertebaran di media sosial. Silakan tinggal dilihat ya, doa-doa buat orang yang sudah meninggal dunia. Insya Allah doa itu bermanfaat buat mereka. Jadi jangan berpikirnya rada-rada apa ya, horor gitu ya. Orang yang meninggal datang ke rumah kita, lalu goyang-goyangin hordeng jendela rumah kita, lalu kita semua ketakutan gitu ya. Bukan itu, mikirnya jangan horor. Yang mikirnya mereka ada di tempatnya masing-masing, tinggal menunggu doa dari kita. Kita doakan. Insya Allah akan sampai dan bermanfaat buat mereka doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya Pak? Silakan. Terima kasih, terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Weliana, kalau misalnya belum cukup boleh di room chat ya. Selanjutnya berkaitan dengan istiqomah
kira-kira doa apa aja agar kita bisa tetap istiqomah dan tipsnya seperti apa? Ini 2 pertanyaan saya gabung jadi satu. Baik. Ini pertanyaan yang saya tunggu, Masya Allah. Ini pertanyaan yang saya tunggu tentang bagaimana doa atau doa apa yang sebaiknya kita ucapkan untuk bisa istiqomah ya. Ya. Yang pertama, doa untuk istiqomah yang sebaiknya kita ucapkan, yang selalu dibaca oleh Rasulullah setiap hari. Setiap hari ya. Apa doanya? Doanya pendek. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Saya ulangi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati. Siapa dia? Allah Jalla wa'ala. Ya, teguhkan hati kami di atas agamamu. Ini doa yang harus kita jaga supaya kita istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya doanya ya. Jadi hati kita kan ada di jari jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Ada orang yang paginya beriman, sorenya kufur. Paginya kufur, sorenya beriman. Hati kita berada di 2 jemari Allah. Karena itu kita selalu bermohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Lalu doa lainnya yang biasanya pasti kita hafal, itu dalam surah Al-Fatihah. Itu mengajarkan istiqomah tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lanjutkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya sunnah kalau ada orang baca Fatihah, kita ucapkan amin selesainya. Karena ujungnya berisi doa. Itu juga doa istiqomah. Ya, doa istiqomah. Kemudian kalau mau tambah lagi satu lagi. Doa sebelum salam setiap sholat. Sebelum salam setiap sholat. Baik sholat wajib maupun sunnah. Setelah kita tahiyat, kemudian sholawat, kemudian doa Allahumma inni a'udzubika ya, dan seterusnya, kita baca tambahkan doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu dibaca sebelum salam. Ya Allah, tolonglah aku. Lihat, minta tolong ya. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk selalu mempersembahkan ibadah yang terbaik kepadamu. Nah, ini 3 doa. Kalau mau diamalkan silakan, atau salah satu silakan. Tapi yang utama yang pertama ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau ihdinas siratal mustaqim pun selalu kita baca dalam sholat. Makanya mantap ini ketika baca ihdinas siratal mustaqim dengan khusyuk dan seolah-olah kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu pertanyaan kedua, silakan berikutnya, Pak. Saya nyambung dulu pertanyaan Pak Ustadz tadi, dengan doa terakhir itu kan biasanya kita ucapkan sebelum kita zikir. Apakah memang harus sebelum salam atau cukup sebelum zikir aja? Ya, kalimat hadisnya duburus sholah. Di ujung sholat. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang selesai sholat, ada yang di dalam sholat. Tapi pendapat yang saya pilih dan saya kuatkan, sebelum selesai sholat. Yaitu setelah tahiyat, sholawat, baca doa yang Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya ya. Kemudian sebelum salam baca doa itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini pendapat yang saya kuatkan. Jadi dibacanya sebaiknya sebelum salam. Begitu, Pak. Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan, tapi saya lewatin dulu. Berkaitan dengan tadi membolak-balikkan hati. Ini ada pertanyaan dari rekan kami di Pekanbaru, Pak Ustadz. Jadi ada ahli ibadah, hidupnya ibadah, tapi di ujungnya itu dia akhirnya menjadi husnul khotimah. Su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Ya. Apakah ini ada yang salah dengan ibadahnya? Kemudian yang kedua, sepanjang hidupnya ahli maksiat, di akhirnya, di ujungnya dia mendapatkan hidayah. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa bisa demikian? Ya. Ada juga yang kelompok ketiga istiqomah dari awal sampai akhir, ahli ibadah, atau istiqomah sebagai ahli. Maksudnya ada juga yang bisa istiqomah dari awal sampai akhir. Apakah istiqomah sebagai ahli ibadah atau istiqomah sebagai ahli maksiat sepanjang hidupnya? Nah, apakah kondisi ini adalah qadarullah mata ataukah memang ada pelajaran dari Allah yang harus yang akan disampaikan kepada hambanya atas 3 skenario hidup tadi, Pak Ustaz? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini masuk wilayah bab tentang takdir, ya, tentang akidah, tentang takdir rukun iman yang ke-6. Jadi memang ada hadis di hadis nomor 4 kitab Arba'in An-Nawawi tentang perkara seorang hamba yang sepanjang hidupnya melakukan amal kebaikan sehingga jarak dia dengan surga tinggal sehasta. Tapi takdir Allah mendahului dia
dan di akhir hayatnya dia melakukan amalan penghuni neraka, masuk ke dalam neraka. Ada juga orang yang sepanjang hidupnya melakukan perbuatan dosa, sehingga jarak dia dengan neraka tinggal sehasta. Tapi takdir Allah mendahului dia, di akhir hayatnya dia melakukan amalan penghuni surga, masuk ke dalam surga. Bagaimana memahami hadis ini? Memahami hadis ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dipahami dengan cara dua. Pertama, bahwa seseorang hamba tidaklah mendapatkan musibah kecuali akibat perbuatan tangannya. Wa ma musibatin fabima kasabat aidikum. Dan apa saja musibah yang menimpamu itu akibat perbuatan tanganmu sendiri. Maka seseorang yang mendapatkan su'ul khotimah, walaupun awalnya banyak ibadah, meski dia melakukan satu kecacatan dalam amalnya, yang hanya diketahui oleh Allah saja. Cara kedua memahami hadis ini adalah berdasarkan hadis yang lain, dan ini yang terbaik. Bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah fima yabdulin nas, dalam pandangan manusia. Jadi, orang yang tadi banyak ibadah, kemudian ujung-ujungnya su'ul khotimah, itu ada tambahan lafaz fima yabdulin nas, dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia dia seperti ibadah sepanjang hidupnya. Sebenarnya ibadahnya kagak ikhlas. Dalam pandangan manusia dia seperti rajin sholat, padahal sebenarnya hatinya kotor. Hatinya tidak pernah bersih. Maka di ujungnya dia dapatkan su'ul khatimah. Dan hanya Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui hikmah di balik semua itu. Kita ingat ya, dulu ada seorang pengedar narkoba, kelas kakap, ditangkap oleh polisi, dijatuhi hukuman mati. Selama hidupnya berbuat durjana, meracuni generasi muda. Ya, wanita manapun yang dia inginkan tinggal dia bayar datang kepada dia. Tapi di ujungnya di dalam penjara, sebelum dia dihukum mati, dikasih tobat. Ingat siapa namanya? Ingat ya siapa namanya? Ini bandar narkoba ini di ujungnya sebelum dihukum mati dikasih tobat sama Allah. Dan zahir-zahir itu memperlihatkan kepada kita. Rajin membaca Al-Quran, jidatnya sampai dahinya sampai hitam. Dia bertobat kepada Allah. Insya Allah tobatnya diterima. Enak ya? Setiap hari berbuat jahat, ujungnya dikasih husnul khotimah. Maunya kita juga begini. Tapi siapa yang bisa jamin? Masalahnya itu. Jadi tugas kita istiqomah lah. Dengan ikhlas. Bukan dalam pandangan manusia. Supaya kita benar-benar bagus di awal, bagus di tengah, ujungnya pun bagus. Makanya Pak, jangan pernah berharap pujian manusia. Kalau kita sudah jadi jenazah, sudah jadi mayat, lalu kemudian dilupakan orang, padahal masa hidupnya kita dielul oleh manusia, dicintai oleh para sahabat, dikenal oleh manusia seantero negeri, tapi sudah meninggal begitu mudah orang melupakannya. Tetapi ada yang tidak pernah melupakan dia. Siapa? Penciptanya. Karena itu ketika ibadah, jangan berharap pujian manusia. Manusia mau bakal lupa siapa kita sih? Ya, seorang istri yang pernah berjanji dengan suaminya sehidup semati di bawah pohon jengkol, begitu istrinya meninggal, dikuburkan, lalu suaminya ketika sudah dikuburkan, tiba-tiba melangkahi kuburan istrinya, ditanya sama orang-orang, Mas, kenapa kamu melangkahi kuburan istrimu? Saya ingat pesan istri saya waktu di alam dunia, waktu masih hidup. Mas, kalau kamu mau menikah lagi, langkahi dulu mayatku, katanya begitu ya. Masya Allah. Jadi, siapa kita? Pengen dikenang terus siapa kita? Ya, orang akan lupa sama kita. Sekarang judulnya direktur, sekarang judulnya manajer, sekarang punya mobil dan harta berlimpah, udah mati mah dilupain sama orang. Istri menikah lagi, anak-anak juga sudah punya bapak yang baru. Mungkin, begitu ya? Mungkin. Karena itu berharaplah pujian Allah dalam ibadah kita. Karena Allah yang tidak akan pernah lupa sama kita. Ya. Jadi itu jawaban atas pertanyaan tadi ya. Jadi agak baper sedikit saya nih, maaf ya. Silakan ya. Terima kasih, Pak Ustadz. Nah, berkaitan dengan suami istri ini saya sambung aja langsung. Kalau kita di rumah kemudian melihat istri atau suami kemudian menimbulkan syahwat gitu kan, berpikiran gitu kan, apakah itu bisa membatalkan puasa atau menggugurkan pahala, Pak Ustadz? Ya, kalau lagi di rumah kemudian berpikiran negatif bersama istri. Baik, bersenang-senang dengan istri sesuatu yang halal dan berpahala. Sebagaimana kita bersenang-senang dengan yang bukan mahram, berdosa. Maka bersenang-senang dengan yang halal, berpahala. Ya, hanya saja di bulan Ramadan kudu hati-hati. Jangan sampai kebablasan, lalu terjadi jima. Maka kita harus bayar kafaratnya. Dan itu dosa besar. Harus bayar kafaratnya juga, hukumannya juga ya. Membebaskan budak, kalau nggak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu memberi makan 60 orang miskin gitu ya. Berat kafaratnya. Nah, boleh. Bersenang-senang itu boleh.
Akan tetapi di 10 akhir Ramadan, Rasulullah SAW punya kebiasaan itu mengencangkan ikat pinggangnya. Maknanya apa? Menjauhi istri-istrinya dari berzina. Khusus di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Supaya apa? Dapat malam Al-Qadar. Gitu ya. Jadi 10 hari terakhir bulan Ramadan, malam-malam itu kudu dijauhin tuh istri sedikit lah supaya bisa ibadah khusyuk. Itu memang sunnah Nabi kalau itu. Tapi di luar itu silakan saja bermesra-mesraan dengan istri, itu ibadah. Tapi jangan sampai kebablasan. Begitu ya. Wallahualam. Jadi tidak membatalkan puasa kecuali terjadi jima, maka jelas puasanya batal, sisa harinya tetap harus berpuasa. Misalnya terjadinya jam 9 pagi nih. Ya, terjadi sampai jam 10. Sisa harinya setelah dia ingat, ya, kalau lupa sih nggak apa-apa, Pak. Tapi kan nggak ada ya karena lupa ya. Kalau lupa boleh. Ini bukan lupa, ini sengaja, ya. Kalau sengaja, maka di sisa harinya Pak harus berpuasa dan dia harus bayar kafaratnya. Dan yang harus bayar kafaratnya bukan istri tapi suami. Ya. Makanya jangan mau Pak dijailin sama istri di bulan Ramadan. Karena yang bayar kafaratnya siapa Pak? Suami, walaupun yang bikin gara-gara istrinya begitu ya. Ini sedikit bicara tentang fikih jadinya. Masya Allah. Jadi tidak membatalkan puasa kecuali terjadi jima dan harus tetap melanjutkan sisa hari yang ada. Wallahu a'lam. Begitu ya Pak? Oke, terima kasih. Pak Ustadz, ini pertanyaan dari rekan kami di Sulawesi, Palopo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana cara kita ingin istiqomah namun lingkungan kita itu tidak mendukung untuk istiqomah? Dan bagaimana cara kita menasihati saudara, teman agar melakukan istiqomah agar tidak tersinggung dalam menyampaikannya? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, bahwa pengaruh itu datang dari dua, dari diri kita hawa nafsu dan dari luar kita. Memang dua-duanya nggak bisa dipungkiri, ya. Maka itu saya tadi, alhamdulillah ada pertanyaan, perkuat dengan doa yang pertama. Jadi cara yang pertama, cara mengatasinya perkuat dengan doa. Perbanyak doa agar diberikan istiqomah. Ya, walaupun berada di lingkungan yang tidak kondusif, tidak mendukung dia untuk menjalankan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara menasihati orang-orang tercinta supaya mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja dasarnya al-mau'izatul hasanah, ya, bil hikmati wal mau'izatul hasanah. Dengan hikmah dan nasihat yang baik. Begitu ya. Di antara hikmah yang perlu kita miliki di dalam berdakwah adalah kesabaran. Maka apa kata lain kecuali sabar menghadapi semua itu? Nggak ada orang yang bisa mengubah orang lain dengan sekejap. Jangankan orang lain, istri dan anak kita saja, ya belum tentu bisa kita rubah menurut kemauan kita. Maka jalannya adalah bersabar. Ya, dengan kesabaran itu, insya Allah apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Saya akan bacakan ayatnya bahwa kesabaran bisa mengubah segalanya. Saya bacakan ayatnya dalam surah As-Sajdah di bagian-bagian ujung. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Dan Allah menjadikan untuk mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada kebenaran selama mereka bersabar. Lamma sabaru, selama mereka bersabar. Jadi pondasi fundament paling kuat dalam berdakwah, dalam memberi nasihat adalah sabar. Karena hidayah di tangan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Karena itu ketika mendakwai jangan buru-buru. Jangan dengan kasar, harus dengan lembut, perlahan-lahan. Orang tua yang malas sholat, kalau kita suruh sholat pasti marah. Caranya bagaimana? Caranya cari tempat yang biasa diduduki oleh orang tua kita. Lalu cari buku tentang sholat, letakkan di situ. Mungkin satu waktu dia akan membaca, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dibaca tentang keutamaan sholat dan sebagainya. Itu jadi pintu hidayah. Jadi secara tidak langsung bisa. Jangan secara frontal kalau dikira bakal menyakiti perasaannya. Begitu juga seorang istri yang sudah ngaji, sudah ikut taklim, lalu sampai ke rumah, tiba-tiba mendakwai suaminya, orang iso. Nggak bisa. Sampai rumah langsung, mas, ini mas. Nih, saya mau nyampein nih, apa kata Ustadz? Nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa begitu. Harus dengan caranya yang hikmah dan nasihat yang baik. Dan fundament paling pokok adalah bersabar. Ingat surah Wal Asri? Ingat ya? Wal Asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali illalladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasau bil haq. Memberi nasihat, saling memberi nasihat akan kebenaran. Lalu wa tawasau bil sabr. Memberi nasihat akan kesabaran. Jadi setelah beriman, beramal soleh, memberi nasihat, lalu ujungnya suruh bersabar.
Karena nggak bisa langsung bisa berubah. Pak, cuma orang gila yang berpikir kita bisa dicintai oleh semua manusia, atau semua manusia memperturuti perkataan kita. Cuma orang gila. Dia nggak bisa mengubah semuanya. Makanya perlu keimanan yang kuat, kesabaran, disertai dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Silakan yang lain. Berkaitan dengan istiqomah lagi, apakah surat Fusilat ayat 30 bisa dipakai sebagai dalil untuk tetap istiqomah ke masjid dalam kondisi seperti ini, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pak, sama Pak, saya juga kangen sama masjid ya Pak ya. Masya Allah, kangennya udah sampai ke ubun-ubun Pak. Tetapi ada satu hal yang menghalangi kita bisa pergi ke masjid. Dan kalau mudarat yang lebih besar dibandingkan maslahatnya, sadduz jariyah. Ya, daf'ul mafasid muqaddamul ala jalbil masalih. Banyak kaidah fikih yang menjelaskan lebih baik tidak ke masjid Pak. Ya, supaya kita tidak memberi mudarat buat orang lain. Kitanya sehat, kitanya kuat. Tapi kita berpotensi menularkan. Karena kita kondisi imunnya kuat. Orang bisa terkena mudarat dengan penyakit yang kita tularkan dari diri kita. Kita nggak ada yang tahu nih semua. Bisa jadi punya potensi untuk menularkan. Makanya kita dianjurkan untuk diam di rumah, social distancing. Begitu juga, dalam kondisi seperti ini, kita bukan meninggalkan masjid. Bukan meninggalkan sunnah. Tetapi kita berpindah dari satu sunnah kepada sunnah yang lain. Lihat, paradigmanya harus diatur ya Pak. Jangan paradigmanya kita meninggalkan masjid. Enggak. Kita sedih nggak bisa sholat di masjid. Paradigmanya adalah kita berpindah dari satu sunnah kepada sunnah yang lain. Sholat di masjid ketika tidak ada uzur adalah sunnah. Sholat di rumah ketika ada uzur wabah bencana juga adalah sunnah. Jadi saat ini kita sholat di rumah juga sedang menjalankan sunnah dan istiqomah. Pak, jangankan karena perkara wabah yang dahsyat ini Pak. Ya, kemarin berita ada seorang teman, ada seorang hamba Allah, itu baru hari ini kena, besoknya sudah meninggal. Karena dia punya potensi penyakit lain ternyata. Bisa jadi begitu. Langsung dia sesak napas, besoknya udah meninggal. Dahsyat. Ini musibah yang dahsyat. Ya, jadi jangankan karena wabah, Pak. Karena hujan saja Rasulullah perintahkan kepada Bilal untuk mengatakan sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah kalian. Hujan doang, Pak. Apalagi karena wabah. Jadi, Pak, kita tidak meninggalkan masjid. Kita istiqomah di rumah dengan menghindari wabah, itu juga sunnah. Yang kedua, kita berpahala karena menaati pemerintah. Ustadz, menaati pemerintah berpahala? Iya. Dalilnya mana? Lihat Ali Imran 59. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Taati. Kalau MUI sudah memberi sinyalemen, silakan sholat berjamaah, sholat Id, tapi sinyalemennya diikat dengan zona merah atau zona hijau. Siapa yang menentukan zona merah, zona hijau? Bukan MUI, tetapi pemerintah. Terutama pemerintah setempat di lokal itu. Maka kalau pengen tahu, boleh tidak ke masjid? Lihat pengumuman pemerintah di lokal itu. Wali kotanya, gubernurnya, apakah mengizinkan atau enggak? Kalau tidak mengizinkan, walaupun ada fatwa MUI, tidak bisa. Karena fatwa MUI juga diberikan syarat-syaratnya. Begitu ya Pak ya? Jadi ayat ini bisa dijadikan untuk istiqomah, tetapi kita sekarang istiqomahnya sholat di rumah, insya Allah itu juga namanya istiqomah. Ya, wallahu a'lam. Silakan yang lain. Terima kasih. Kembali ke ruh tadi, Pak Ustadz. Kalau misalnya orang tua kita udah meninggal, kemudian orang tua kita datang dalam mimpi kita dan kita merasa orang tua kita memberikan nasihat. Apakah itu memang benar terjadi seperti itu, ataukah hanya kita halusinasi, kira-kira begitu? Ya, baik, terima kasih. Lagi-lagi saya kutip dari kitab Ar-Ruh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini Pak, kalau bicara tentang ruh, memang pengetahuan yang diberikan kepada kita sedikit. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberi pengetahuan tentang ruh melainkan sedikit. Jadi sedikit pengetahuannya. Saya kutip dari kitab Ar-Ruh bahwa di antara sarana orang yang sudah meninggal itu memberikan ilham kepada kita memang melalui mimpi. Tapi sayang sekali beliau tidak mencantumkan hadis yang menjelaskan tentang masalah itu. Jadi kalau di kitab Ar-Ruh dijelaskan ya, salah satu sarananya melalui mimpi. Jadi diberikan mimpi,
supaya kita rajin memberikan doa kepada orang tua. Dan itu biasa terjadi ya. Kalau kita udah lama nggak mendoakan orang tua, ada aja tuh kita ngimpi tentang orang tua. Ini kealaman sama saya pribadi. Ya. Kalau udah lama lupa nih nggak doain orang tua, tiba-tiba ngimpiin orang tua. Itu mungkin peringatan ya supaya kita doain orang tua. Mereka nunggu doa-doa kita. Ya Allah alam. Tapi asar ini tidak menyebutkan hadisnya. Ya kalau ada hadisnya mungkin lebih kuat. Cukup disebutkan asarnya begitu saja. Memang salah satu jalannya melalui mimpi. Adapun kebenaran mutlaknya hanya Allah yang tahu. Allah alam. Ya, silakan yang lain. Terima kasih. Masih berkaitan dengan ruh, tapi ini kayaknya lebih berat ini. Berdasarkan kitab Ar-Ruh dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu mempertanyakan sebenarnya Nabi Isa itu posisinya di mana sih saat ini? Beliau dalam posisi ruh atau jasad yang masih hidup gitu. Ya. Allah alam, para ulama berbeda pendapat tentang ruh dan jasad Nabi Isa alaihissalam. Maka pendapat yang saya pilih tanpa mengurangi rasa hormat buat yang berbeda pendapat, bahwa Nabi Isa disatukan ruh dan jasadnya di satu tempat di langit, ya, sebelum tiba saatnya nanti beliau diturunkan ke muka bumi ini untuk menjalankan tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Rasulullah SAW melaksanakan Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, beliau salah satunya bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi Nabi Isa memang masih hidup. Di antara seluruh Nabi yang masih hidup dan Allah panjangkan usianya adalah Nabi Isa alaihissalam. Beliau akan turun nanti di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, menghancurkan salib-salib, dan menghapus jizyah, pajak. Dan itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita wajib meyakininya. Bagaimana skenario-nya hanya Allah yang Maha tahu. Tetapi Nabi Isa masih dikumpulkan beserta jasadnya, dan kelak akan turun di akhir zaman sebagaimana manusia biasa, sebagai seorang nabi tapi tidak membawa ajaran baru, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi Isa alaihissalam disuruh menjadi imam di sholat subuh, yang di situ ada Imam Mahdi. Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah SAW. Maka Nabi Isa mempersilahkan Imam Mahdi untuk menjadi imam. Tidak menjadi imam Nabi Isa alaihissalam, tapi Imam Mahdi yang disuruh menjadi imam. Karena Nabi Isa ketika itu mengikuti syariatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendapat yang saya pilih dengan pengetahuan yang sedikit yang diberikan atas kita, bahwa Nabi Isa disatukan ruh dan jasadnya di satu tempat di langit yang hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sepertinya sudah terjawab semua pertanyaan yang disampaikan. Apakah ada yang mau menyampaikan langsung? Jika tidak ada, mohon berkenan Pak Ustadz menutup majelis ini dengan doa untuk kita semua dan untuk negara kita agar kita bisa secepatnya kembali ke masjid, Pak Ustadz. Amin, amin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أمرنا آخرة وخير عملنا خاتمة وخير أيامنا يوم ألقاك فيه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا
Walhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup kajian hari ini dengan penutup membaca doa kafaratul majlis sekaligus undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Semoga bermanfaat dan merubah kita semuanya untuk tetap istiqomah.